Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi di channel saya Pak di Brangsil ya. Ya kawan, banyak pertanyaan sih yang menanyakan bahwa kenapa porang itu harganya turun ya. Sebenarnya tidak terlalu turun banyak sih ya. Tapi memang biasanya fluktuasinya harga itu disebabkan itu oleh yang pertama adalah bulan, yang kedua adalah kadar air tadi ya. Ada beberapa faktor kawan yang mempengaruhi terjadinya penurunan porang yang saya rasa tidak terlalu banyak ya. Dan sudah beberapa ya hari lalu kita membuat perhitungan tentang bagaimana porang itu jika harga 5.000 saja, apakah petani itu masih untung ya. Yang jelas petani itu masih untung banyak kawan, karena 1 kilo walaupun ya bibitnya itu antara 200-300 ya, itu nanti isinya itu dalam jumlah yang sekitar lebih dari 300 butir ya. Kalau ditanam 2 musim jadi 2 kilo saja sudah untung banyak ya. Artinya di sini petani masih sangat untung, itu dalam 1 kilo saja ya. Belum kalau Anda nanam nanti 10 kilo, 20 kilo, bahkan sampai 100 kilo bahkan lebih ya. Itu juga saya rasa masih dapat keuntungan yang sangat luar biasa. Dari pertama kita mendapatkan umbi, yang kedua kita mendapatkan katak untuk regenerasi. Memang untuk orang sendiri itu permodalan di awal kawan, itu memang beratnya itu memang di awal, tetapi untuk selanjutnya ya, kalau porang itu dirawat dengan baik, kita sudah mendapatkan bibit ya, bibit tanpa membeli, bahkan bisa 2-3 kali lipatnya ya, karena dari 1 butir tahun pertama kita sudah dapat bibit katak ya, di tahun kedua juga kataknya juga semakin banyak ya. Tentu saja kita harus menyiapkan lahan di selain satu tempat tadi ya, artinya bisa menambah lahan ya. Kemudian kalaupun nanti biaya untuk operasional tadi butuh pendanaan ya, itu bisa menjual sebagian bibit Anda ya untuk teman-teman Anda atau jual ke pengepul seperti itu ya. Faktor yang mempengaruhi harga memang kawan, itu salah satunya kita juga tahu ya bahwa di tahun ini dan tahun mulai dari kemarin tahun lalu ya, ini di dunia ini sedang dilanda COVID-19 ya. Artinya apa? Walaupun porang ini ada di dalam COVID yang melanda sekarang ini ya, artinya porang itu bisa dibilang masih bertahan ya, beda dengan komoditas yang lain yang anjloknya luar biasa ya. Dan tentu saja kita sadari bahwa lockdown ya di beberapa negara itu juga mempengaruhi pasokan untuk memasukkan barang kita ke sana ya. Mereka juga tidak bisa memasukkan secara luas, dan kebutuhan untuk perekonomian tadi juga terhambat juga ya, akibat seperti sekarang aja yang terjadi PPKM ya. PPKM itu mempengaruhi juga roda perekonomian, orang nggak bisa kemana-mana ya, mal-mal ditutup, kemudian toko warung makan pun juga tutup, dan itu mempengaruhi sirkulasi peredaran uang. Artinya perekonomian juga sangat-sangat terganggu sekali ya, apalagi untuk masyarakat kecil. Disitulah kawan kita harus bersyukur ya, kuncinya adalah bersyukur. Jangan dikit-dikit kita mengeluh ya, karena porang di sini harganya masih bagus, sekitar 6.500 sampai 7.000 ya. Saya rasa itu bukan harga murah ya, itu harga sudah mahal kawan. Anda tentunya sudah tahu video-video saya yang dahulu ya,
Saya mulai mengenal porang itu di tahun 2007 ya, 2010 sudah aktif. Itu posisi 2010 itu pasif tertinggi itu 1750. Dan waktu itu saya yakin untuk menanam porang ini karena apa? Ini kebutuhan makanan ya. Dan harga dan saya rasa kalau di dunia ini tidak ada terjadi eh, virus yang melanda di dunia ini atau COVID-19 ini, kalau tidak ada, saya rasa ya harga tetap insya Allah bagus gitu loh. Dan kita harus sadari itu bahwa ini bukan hanya di Indonesia ya, bukan hanya di Porang saja ya, di komunitas lain juga mengalami penurunan gitu loh. Jadi bukan hanya di Porang saja yang mengalami seperti itu ya. Semua komoditas saya rasa anjlok semua ya. Dan harga di Porang, harga 7.000 itu sudah luar biasa, bagus loh ya. Karena apa? Kita tidak boleh serakah ya. Karena apa? Dari petani, kemudian dari pabrik juga itu butuh proses dan mereka juga butuh karyawan untuk ikut membantu proses tadi dan mereka menggaji ya. Kemudian untuk logistik sendiri ya, untuk mulai dari pengambilan barang ya, kirimnya ke pabrik atau ke pengepul itu juga membutuhkan operasional yang tinggi ya, otomatis. Nah, di situ kita juga harus sadari, kita sebagai petani kita harus wajib itu tadi kawan ya, bersyukur itu alhamdulillah lah kita dapat harga misalkan di atas 6.000 ya, di atas 6.000 pun kita sudah untung banget gitu loh. Jadi kelanjutan untuk porang ya tentu saja kalau nanti petani untung dari pihaknya pemroses ya, pengiris atau pabrik itu dapat untung, juga untuk ekspornya juga dapat untung, artinya rantai bisnis ini akan terus berjalan kawan ya, tidak berhenti di tengah-tengah ya. Karena apa? Semua tidak dipungkiri, semua adalah bisnis ya. Jadi bisnis untuk mendapatkan, dia kerja tadi juga ingin mendapatkan keuntungan ya. Kalau kerja tidak dapatkan keuntungan, ya ngapain harus melakukan kan seperti itu. Jadi intinya ya alhamdulillah harga segitu sudah kita harus alhamdulillah lah sudah bersyukur, dan porang ini mudah-mudahan di tahun-tahun kedepannya semakin bagus seiring dengan hilangnya COVID-19. Mudah-mudahan perekonomian di dunia akan kembali bangkit, porang ini akan semakin banyak kebutuhannya ya, itu insya Allah ya kita akan semua sukses ya. Demikian di video kali ini, kita sambung di video selanjutnya ya. Tetap semangat dan salam dahsyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.